Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wow, penuh sukacita ya hari ini. Ya, adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa tuh? Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya, 40 hari Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ya, kita peringati di Hari Pentakosta. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Di hari Pentakosta ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita. Ya, ayo adik-adik, mari kita ambil waktu sejenak ya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu dulu. Amin. Adik-adik, kita menang bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun bagi kita semua, menyertai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini, ku menang, ku menang. Roh Kudus dalam hati kita, wow, seperti Daud, kita mau menari bagi Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku mau menari seperti Daud menari. Ku kan menari
karena roh Tuhan ada pada kita. Ya, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi Tuhan bilang semuanya karena Roh Kudus. Jadi kita berani dalam hidup kita karena ada kebenaran di dalam hati kita. Dan kebenaran itu datangnya dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Tuhan. Tapi semua karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang terkasih. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata Tuhan. Kata siapa? Oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan. Yeay. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan dengan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat mengerti firman Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami membuat kami berani karena kebenaran ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Salam sehat. Semua bersukacita ya dalam memuji Tuhan pada ibadah tadi. Minggu ini kita mempelajari tentang berani karena benar. Dari tema besar kita yaitu tentang keberanian atau boldness. Kita juga telah mempelajari tentang Tuhan adalah kebenaran pada minggu sebelumnya, bukan? Lalu, apa hubungannya antara keberanian dan kebenaran? Jawabannya adalah keberanian dari Tuhan itu terdapat janji Tuhan untuk memampukan dan menyertai kita karena Roh Kudus. Itulah yang mendorong kita dan memberi kita keberanian untuk melayani dan menjadi saksi Tuhan. Apakah adik-adik selama minggu ini atau minggu sebelumnya
Ada mendengar tentang hari Pentakosta? Ya. Hari Pentakosta ini adalah saat yang ditunggu-tunggu pada masa itu oleh murid-murid Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah semua rangkaian panjang dari kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus, penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat para pengikut Tuhan semakin dikuatkan imannya. Puncak dari semua itu adalah saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hampir semua pengikut Tuhan Yesus di Yerusalem menyaksikan kejadian ini. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan agar mereka semua menunggu hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan dan diminta mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Saat itulah Roh kebenaran akan dicurahkan, yaitu Roh dari Kristus yang memberi kuasa sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi hidup dalam hati para murid dan juga kita untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan bahkan mampu mendidik kita untuk senantiasa hidupi kebenaran itu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah."
Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sepanjang kehidupan Petrus yang bermula dari seorang nelayan yang lalu dipanggil karena berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk menjadikan dia seorang penjala manusia, Petrus sangat bersemangat loh mengikuti Tuhan sebagai seorang murid. Petrus adalah seorang yang aktif, kritis, dan dapat merespon dengan cepat semua ajaran Tuhan Yesus. Alkitab banyak mencatat keberanian tindakan Petrus ini selama mengikuti Tuhan Yesus. Namun, selama itu juga ternyata Petrus belum menghidupi kebenaran firman yang diajarkan. Walaupun Petrus seorang murid yang setia. Bahkan akhirnya Petrus mengalami kejatuhan rohani saat terjadi peristiwa penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Termasuk saat dia berjanji kepada Tuhan Yesus tidak akan menyangkal. Itu tidak dapat dipenuhinya. Sesudah kebangkitan, Tuhan Yesus mencari kembali Petrus dan para muridnya sampai ke Danau Galilea. Karena Tuhan melihat mereka kehilangan harapan masa depan pelayanannya, dan mereka kembali menjadi pelayan. Nah, kehadiran
kembali Tuhan Yesus dan percakapannya dengan Petrus, yang disusul kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ternyata memulihkan iman dalam diri Petrus dan murid-murid, sehingga kebenaran firman mampu dipahaminya. Bahkan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan janjikan ada dicurahkan pada hari Pentakosta sebagai penggenapan janji Tuhan. Seperti yang kita saksikan tadi, kejadian itu memampukan Petrus dan para murid yang kemudian disebut rasul untuk terus menjalani pelayanan dan pemberitaan Injil dengan maksimal dan penuh kuasa. Petrus sendiri saat itu Tuhan pakai secara luar biasa, dan khotbahnya mempertobatkan 3.000 orang. Dan kelak kemudian Petrus menjadi bapak gereja Tuhan yang pertama yang berdiri di Roma. Mari kita semua mulai dari sekarang mengimani kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pelayanan Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah kebenaran yang menguatkan kita. Karena Dia berjanji bahwa dalam Roh Kudus Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman nanti. Keberanian kita dalam pelayanan dan pemberitaan Injil itu bukanlah keberanian yang buta ya adik-adik, tapi keberanian yang lahir dari kebenaran yang beriman kepada firman Tuhan. Siapakah yang dapat menentang kebenaran dari Tuhan? Karena itu, persiapkan diri kita dan percayalah bahwa Tuhan yang menyertai hidup dan pelayanan kita. Karena semua itu berada dalam rencana dan penyertaan Tuhan Yesus. Kebenaran dari bunyi firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13a. Kita akan baca bersama sekali. Kita ulang dua kali. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Apip, Ya, kenapa? Ona? hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, Pentakosta. Wow, kita memperingati hari Hari dicurahkannya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus Betul, turunnya dicurahkan Roh Kudus. kepada orang percaya. Betul. Janji Tuhan. Betul. Itu. Wow, dan kita dengar Ya. firman Tuhan tentang Bapak Petrus yang Bapak Petrus luar biasa sekali. Iya, itu Bapak Petrus tuh ya orangnya berani. Iya. Tapi dia diubahkan ya oleh Iya, Tuhan ya. dia dulu berani, sekarang berani seperti Opit. Emang Apip dulu ngapa? Opit dulu ya berani untuk berkelahi. Itu. Sekarang? Berani untuk berdamai. Iya. Ternyata ya, Roh
Kudus di dalam hati Iya. itu memberikan perubahan hidup. Sama-sama berani tapi Betul. berbeda. Ya, Petrus itu, Bapak Petrus itu berani karena Berani. ada kebenaran di dalam Iya, hatinya ada ya, Pit. kebenaran dalam hatinya. Dari Roh Kudus ya, Pit. Iya, berani dia memberitakan Injil. Yeay. Tidak takut lagi. Dia Yeay. berani. Gitu. Iya ya. Heeh. Jadi kita itu bersyukur sekali Bersyukur. ya, ada Roh Kudus di dalam hati. Iya, ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita bersyukur. Iya. Itu yang buat kita berani. Betul. Dan mengubahkan kita ya, Pit. Mengubahkan hidup kita yang dulu berubah, sekarang tidak lagi baik semua. Gitu. Sekarang semuanya baik. Baik, Semuanya- memuliakan Tuhan. Betul. Gitu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Wow, keren ya, Pit. Keren sekali. Ya, selamat hari Pentakosta ya buat Iya, kita semua selamat ya. hari Pentakosta ya, Ya, teman-teman. teman-teman ingat ya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Iya, ingat selalu ada Roh Kudus dalam hatimu. Ya, itu Gitu. mengubahkan kita dan membuat kita jadi berani Jadi berani dalam kebenaran. dalam kebenaran. Gitu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang membuat kami berani dalam kebenaran. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berani karena kita benar. Dan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, memberikan kebenaran itu, maka kita berani. Ya, kita mau ya, Roh Kudus di dalam hati kita membakar kita untuk hidup benar, untuk bersaksi dengan berani, untuk benar. Yuk kita naikkan pujian ini ya, Api Roh Suci. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Ya, kita mau Roh Kudus ada dalam hati kita. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku. Sekali lagi. Api Roh Suci, bakar hatiku. Ya, api Roh Kudus ada di dalam hati kita semua, yang membuat kita semangat dan membuat kita berani. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani. Karena kebenaran dan karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.